Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Instagram live-nya Baju Yuli, share sejak dini. Nah, buat bunda-bunda semua yang ingin belanja baju gamis anak, bisa langsung cek aja di website kami bajuyuli.com. Nah, perkenalkan, saya Yuli, owner dari Baju Yuli. Di sesi live kali ini saya bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan Bunda Afi tentang meningkatkan minat baca pada anak sejak dini. Nah, mungkin bunda-bunda masih ada yang bingung ya, kenapa sih sebenarnya pentingnya meningkatkan minat baca atau menanamkan minat baca kepada anak sejak kecil? Kan anak-anak dari bayi juga belum bisa baca, kenapa harus kita menanamkan minat baca kepada anak? Nah, mungkin bunda-bunda juga ada yang bingung gimana ya sebenarnya bisa menstimulus anak biar bisa meningkatkan minat baca sejak kecil. Nah, insya Allah kita bakal bahas tuntas selama kurang lebih 1 jam ke depan. Jadi bunda-bunda wajib tonton sesi live ini sampai akhir, dan kalau misalnya bunda ada pertanyaan nanti bisa langsung tanya aja di kolom komentar di bawah ya. Insya Allah nanti Baju Yuli bakal pilih 1 orang bunda yang aktif berkomentar untuk mendapatkan Bergo Dewasa GA05 seperti yang saya pakai. Jadi ini bestsellernya Baju Yuli nih bun, cuma untuk sekarang nggak bisa pilih ya warnanya, mungkin yang sesuai stok aja, karena alhamdulillah Baju Yuli lagi ini bun, lagi overload kemarin orderan 10-10. Jadi nanti kalau misalnya bunda terpilih bisa pilih sesuai stok yang ready aja dulu. Oke. Nah, ini Bunda Afinya juga udah join, sebentar saya akan invite dulu buat gabung bersama kita ya. Bunda-bunda, ini narasumber kita sudah hadir ke hadiran kita semua. Ya, gimana teteh kabarnya? Waalaikumsalam. Kabarnya gimana nih Teh Afi? Ya, alhamdulillah sehat. Yuk gimana? Sehat-sehat Teh. Apa nih dari Iya, bunda-bunda udah bilang jelas juga kok Teh. Oke. Nah, bunda-bunda, sebelum saya mulai berbincang-bincang dengan Bunda Afi, saya mau bacakan profil singkat dulu dari Bunda Afi. Jadi Bunda Afi ini nama lengkapnya Bunda Ahliana Afifatisani. Kita bisa panggil Bunda Afi aja. Nah, seorang ibu dari 2 orang anak, lalu founder dari Little Tree Library, pustakawan juga di littletree.book club. Lalu Bunda Afi ini pemerhati sastra anak, aktif di kegiatan literasi anak, dan juga sering mengkampanyekan read aloud. Ya, Bunda mungkin Teh bisa dijelasin dulu apa ya, aktif di kegiatan literasi anak sama read aloud itu apa sih sebelum kita mulai bincang-bincang Teh? Ya, bismillah. Sebelumnya makasih banget ya udah diajak ngobrol-ngobrol. Ya, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat bunda-bunda semua. Jadi emang dari 2019 itu kan pertama ikut training read aloud ya, training of trainer. Jadi kayak training untuk trainer yang nanti nyampein lagi ke orang lain, dan dari situ tuh kayak dan sebelumnya udah suka banget sama buku anak. Nah, itu kan dari situ tuh kayak nemu benang merahnya gitu. Kenapa sih ada buku-buku yang anak tuh bisa suka banget, ada buku-buku yang benar-benar bisa memikat anak, ya udah kelihatan benang merahnya. Dan dari situ 2020 awal mendirikan bareng 2 teman lainnya komunitas Tangerang Read Aloud. Mungkin bunda-bunda juga yang di Tangerang Raya ya, jadi Tangsel, Tangerang, Kabupaten Tangerang, itu bisa mungkin follow dan juga join di komunitas Tangerang Read Aloud. Nah, sebenarnya terus selain itu juga kebanyakan sih kegiatan literasinya diadakannya oleh komunitas ini, Teh Yuli gitu. Jadi aku panggil Bunda Yuli apa Teh Yuli? Senyamannya Teteh aja. Teteh aja ya. Jadi ya kegiatannya di situ. Terus seringnya sih kayak ikut kayak ikut online course gitu, tentang kadang buku anak, kadang literasi anak kayak gitu kayak. Oke. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya pentingnya kita menanamkan
apa ya, minat baca kepada anak sejak dini gitu kan. Mungkin ada beberapa orang tua yang anak-anak kan belum bisa baca sejak kecil gitu kan, apalagi sejak bayi, tapi kan sebenarnya memang anak-anak sejak lahir aja sudah bisa mengenal bahasa ya Teh ya sebenarnya. Jadi apa sih korelasinya dan kenapa sih kita harus menanamkan minat baca sejak dini gitu buat anak-anak kita Teh? Ya, pertama mungkin agak tarik mundur ya Teh Yuli ke konteks literasi di zaman sekarang gitu kan. Mudah-mudahan juga tahu sendiri ya tantangan di zaman era digital ini kan luar biasa ya, dimana kita itu nggak cuma anak-anak ya, orang dewasa juga gitu, kita itu sangat perlu untuk kritis gitu, untuk mengkritisi informasi. Sekarang kan eranya informasi ya Teh ya, kayak semua informasi itu sudah terbendung dan juga cepat banget diperoleh, praktis, orang-orang maunya instan gitu. Jadi kenapa membaca itu perlu ditanamkan sejak dini? Pertama, karena membaca itu gerbang menuju anak atau kita menguasai keterampilan literasi yang lain. Keterampilan literasi yang lain itu seperti menalar, mengkritisi, kemudian menghitung, kemudian menulis, sampai mengkomunikasikan dengan efektif gitu. Dan menurut World Economic Forum gitu ya, ada 4 skill utama yang harus dimiliki gitu oleh setiap insan di era abad 21 ini gitu, kalau misalnya mau mampu berkompetisi ya, untuk survive dan juga untuk produktif gitu Teh. Yang pertama itu kreatif, 4C ya kalau di bahasa Inggris itu 4C disebutnya. Creativity, kemudian collaboration, communication, dan terakhir itu saya lupa ya pokoknya, kreatif, komunikatif, kolaborasi, kritis, sama critical thinking gitu. Jadi dan 4 ini kan memang 4 keterampilan ini kalau bisa dibilang belum bisa ya Teh digantikan dengan robot gitu. Mungkin kalau kedepannya pekerjaan itu banyak yang hilang kan, digantikan dengan mesin, dengan komputer gitu. Tapi kalau kemampuan berpikir kritis ini ya Masya Allah ya qadarullah memang manusia gitu yang punya, dengan adanya prefrontal cortex gitu ya di otak kita yang membedakan kita dengan binatang dan juga dengan makhluk Allah yang lain gitu. Jadi membaca ini gerbang untuk bisa masuk menjelajahi di wahana literasi lainnya gitu ya. Nah kemudian yang kedua, kenapa harus dari sejak dini? Karena sayang aja kalau nggak dimanfaatkan, dimana 2 tahun pertama di 2 tahun pertama kehidupannya otak anak itu berkembang paling pesat gitu, dari seluruh lifespan hidup dia gitu. Katakanlah anak itu hidup sampai ya usia rata-rata manusia kalau berkaca dari Nabi Muhammad kan 3 tahun, 70 tahun ya Teh ya. Dari segitu tuh 2 tahun pertama ini gitu si otak itu berkembang paling pesat. Jadi kalau ngomongin nggak bisa kita dipisahin sama aktivitas otak gitu, karena saat kita baca kelihatannya kita santai diem, tapi yang sibuk tuh yang di sini gitu, otak kita yang sibuk. Jadi saya kalau bisa dimanfaatkan, kalau misalnya anak saya udah lewat dari 2 tahun nih gitu kan, berarti udah telat dong. Oh ya enggak gitu, karena kan anak itu masih perkembangannya masih periode emasnya masih panjang ya Teh, sampai 6 tahun tuh masih bisa dioptimalkan gitu. Dan yang ketiga, membaca itu adalah sebuah skill yang diperolehnya tuh bertahap Teh, namanya tuh accrued skill gitu. Jadi kayak naik sepeda kan nggak bisa ya anak tuh begitu naik terus langsung lancar ya gitu kan. Iya, nggak bisa langsung goes gitu. Jadi pertama pengenalan dulu, yang penting dia maju atau didorong dulu gitu ya. Sama kayak membaca juga pelan-pelan sekali, bertahap gitu. Mungkin bisa di drill ya, dalam waktu mungkin suka ada kan buku-buku 1 jam bisa membaca, 1 hari bisa membaca gitu ya Teh. Tapi yang kita harapkan apa sih dari anak membaca gitu? Kita ingin anak membaca, jadi dia suka membaca kan, dan akhirnya dia jadi menggunakan membaca itu untuk belajar. Dan harapannya dia jadi pembelajar sepanjang hayat gitu. Membaca itu tidak hanya pas di sekolah aja, tapi juga di luar dari sekolah gitu kan. Nah itu, terus yang keempat adalah membaca ini adalah maksudnya manusia itu fitrahnya suka dengan
hal-hal yang baru. membuat dia senang kan ya. Terakhir itu menyukai hal-hal yang menyenangkan gitu. Nah, kenapa membaca sejak usia dini itu perlu dikenalkan sejak awal, supaya kita itu bisa memberi kesan ke anak bahwa memberi memori indah, memberi kesan ke anak bahwa kegiatan membaca itu menyenangkan gitu, menghangatkan, ada bonding antara anak dengan figur lekat, entah itu orang tuanya, pengasuhnya, atau gurunya gitu ya. Jadi harapannya saat dia itu akan cinta dengan membaca dan mau membaca karena di otaknya tuh ada memori kenangan indah gitu. Kalau baca tuh rasanya tuh jadi anak tuh merasa penuh, merasa utuh, merasa nyaman, seperti itu teh. Gambarannya. Ya Masya Allah, jadi memang kayak sekarang apalagi di zaman-zamannya pandemi gini banyak banyak info-info COVID itu sebenarnya bisa ditangani kalau misalnya bisa baca ya Teh ya. Jadi kita menanamkan sejak kecil gitu ya, kalau misalnya anak-anak sudah bisa baca, jadi kalau ketika dewasa dia nggak akan menerima dengan utuh info-info yang ada yang beredar ya Teh ya. Iya, dan anak-anak gini Teh, ciri-ciri mungkin kalau nyambung sedikit ya sama fenomena saat ini gitu, dimana banyak kabar burung atau hoax gitu. Sebenarnya kalau mau dilihat ciri-ciri hoax tuh Teteh, salah satu yang kelihatan itu dia disampaikan dengan cara bertutur atau storytelling. Jadi kayak mungkin kita pernah dapat ya pesan di WhatsApp gitu panjang gitu kan, terus isinya menggugah emosi, kayak orang lagi didongengin gitu, kayak lagi cerita gitu kan. Nah sebenarnya itu juga karena memang storytelling atau melalui cerita itu orang tuh lebih cepat untuk mengamini gitu, lebih cepat untuk berempati, karena dengan cerita itu dia berempati, dia ngebayangin gitu. Jadi dia akan siapapun, gak cuma anak-anak, kita juga akan lebih terhanyut gitu kalau dikemas dalam bentuk cerita. Nah sebisa mungkin ya memang itu sudah fitrah otak kita sebagai manusia, jadi ya dimanfaatkan dengan kegiatan membaca buku yang memang di dalamnya juga ada ada fitur bertutur seperti itu. Dan kalau misalnya anak yang sudah terbiasa dibacakan buku cerita secara konsisten ya Teh, dan dari berbagai genre gitu, misalnya fiksi, non fiksi gitu, nanti penelitian itu menunjukkan saat dia besar dia bisa membedakan gitu, mana kira-kira informasi yang benar gitu, mana yang fakta dan mana yang fiksi gitu. Masya Allah. Nah mungkin Teh nyambung lagi ke anak nih, jadi setelah kita tadi ada 4 poin penting kan ya, mengapa penting banget nih menanamkan minat baca kepada anak sejak dini. Nah gimana sih menstimulusnya Teh, kan karena orang tua ini perlu menstimulus nih ke anak-anaknya sesuai dengan tahapan usia ya Teh, mungkin dari semenjak hamil atau mulai dari lahir itu seperti apa nih tahapan-tahapannya yang stimulus yang bisa kita lakukan Teh? Oke. Nah, jadi secara garis besar yang bisa kita lakukan adalah, karena literasi ini kan gak cuma baca ya sebenarnya. Jadi karena otak anak itu berkembang pesat di 5 tahun pertama kehidupannya, kenapa nggak kita melakukan stimulasi yang bisa menstimulus semua kecakapan literasi gitu ya Teh. Nah, kecakapan literasi anak usia dini itu sebenarnya juga ada banyak ya, saya takutnya benar-benar bingung kalau disebutin semua di sini. Jadi secara garis besarnya buatlah kegiatan membaca, menulis, kemudian berhitung itu senatural mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang perlu diingat di sini, mudah-mudahan usahakanlah untuk membangun interaksi dua arah ya. Jadi dari kita ke anak, kemudian anak kasih umpan ke kita kasih umpan lagi gitu terus. Karena penelitian tuh membuktikan bahwa yang berperan penting dalam perkembangan otak itu bukan berapa kata yang anak dengar, bukan berapa kata yang anak ucapkan, tapi berapa jumlah tektokan Teh antara figur lekat tuh bisa siapa aja ya, sama anak dengan si anaknya gitu. Jadi selalu bertujuan untuk selalu berusaha untuk membangun interaksi. Lagi ngapain aja gitu, misalnya lagi mandi gitu kan, kita bisa ngobrol gitu. Lagi makan juga kita, maksudnya lagi main kan bisa membangun interaksi. Nah, itu sebenarnya
fondasi awal perkembangan literasi usia interaksi itu teh. Jadi misalnya ada orang tua gitu ngebacain buku terus ke anak secara satu arah aja gitu ya, tanpa melihat reaksi anak, kemudian tanpa tahu apa buku yang anak suka, atau misalnya tanpa berkomentar dan bertanya, itu sayang banget gitu. Karena yang apalagi di usia dini gitu ya, yang perlu dikejar itu adalah interaksinya. Nah kemudian tadi kan aku bilang membuat kegiatan membaca dan menulis senatural mungkin ya teh. Contohnya kayak gini, misalnya dari kecil yang paling gampang ya memang itu udah teh ya, kayak itu tuh udah all in one gitu ya. All in one activity, dia mudah, dia murah gitu kan, dan juga dia tuh bisa menularkan rasa nyaman ke yang ngebacain dan juga ke anak yang dibacain gitu. Nah jadi sejak di dalam kandungan tuh kalau perlu bacain buku aja gitu, dari sedini mungkin. Kapanpun bunda-bunda semua ada di tahap, maksudnya ada di garis start, menyadari bahwa oh kayaknya aku kurang banyak ngajak anak baca gitu, atau misalnya kayaknya aku telat nih gitu. Itu jangan khawatir, pokoknya sedini mungkin bunda-bunda menyadari pentingnya itu dan manfaatnya, langsung gaskeun gitu. langsung dilakukan secara konsisten. Nah konsisten ini yang kunci keberhasilannya teh di mana-mana juga ya, istiqomah gitu. Makan 15 menit aja sehari tuh udah insya Allah lah udah banyak banget manfaatnya. Dan kalau bisa ada waktu khusus, kita dan anak punya waktu reading time gitu kan, kayak mungkin pas anak udah selesai makan siang, udah tidur ya, biasanya kan habis makan siang terus tidur siang, bangun-bangun tuh seger ya. Nah itu tuh momen banget tuh, momen emas banget buat ngajak baca buku atau ngajak main. Nah untuk kalau spesifik minat baca ya teh, yang perlu dilakukan lainnya tuh adalah pastikan di sekitar anak tuh buku, kemudian materi cetak tuh mudah dijangkau, terutama buku ya, mudah dijangkau anak, jadi dia bisa ambil sendiri, bisa buka-buka sendiri, terus dia bisa simpan lagi, itu tuh juga termasuk percakapan literasi. Kemudian banyak berbincang sama anak, ajak dia bernyanyinya tuh yang anak-anak aja, baik itu nursery rhyme Cocomelon gitu misalnya ya, kalau mungkin bunda-bunda di sini kan pasti apal ya gitu. Misalnya yang kayak gitu, atau lagu-lagu ini anak Indonesia juga bisa gitu. Kenapa itu bagus? Karena dia itu berima ya teh, kalimat akhirnya itu mengandung bunyi yang sama gitu, bunyi yang sama dan juga ada nadanya. Anak itu mudah untuk menghafal kosakata baru dari lagu, apalagi kalau lagu sambil nyanyi, kita sambil gerakin badan kita mengikuti arti dari liriknya kayak gitu. Dan yang terakhir yang gak kalah penting juga adalah tentang menulis ya teh. Memang anak usia dini ngapain sih gitu kan dilatih nulis. Ini maksudnya bukan dilatih nulis, tapi kita biasakan anak untuk menggambar bebas gitu. Menggambarnya tuh bukan menggambar kayak kita dulu ya gitu, 2 gunung terus di tengahnya ada sungai, ada rumah. Itu mah aku ya. Jadi menggambarnya tuh ajak anak sebisa mungkin untuk menggambarkan, mengekspresikan ide dia, atau saat dia mau bercerita sesuatu, motivasi anak untuk melakukan itu bisa dengan kita nyontoh. Misalnya kita cerita tentang binatang gitu ya, ada kelinci, ada gajah, misalnya kita bikin cerita ngarang lah atau dari buku gitu ya, kita sambil gambar di papan tulis atau di kertas. Nah itu tuh akan memodelkan ke anak bahwa menggambar itu salah satu proses literasi, maksudnya salah satu cara untuk mengekspresikan ide sama gagasan dia gitu kan. Dan si menggambar inilah yang nanti akan berlanjut menjadi skill menulis saat mereka udah lebih besar gitu. Makanya kan anak TK itu kalau kita lihat di sekolah-sekolah anak PAUD, anak TK itu banyak gambarnya kan ya, karena memang itu stimulasi yang bagus banget untuk
nulis teh gitu. Oh, Masya Allah. Nah, terus kalau misalnya tadi berarti yang memang terpenting itu adalah interaksi ya Teh ya. Jadi jangan sampai anak baca sendiri, orang tua kemana gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada interaksi antara anak sama ibunya gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya ibunya lagi sibuk, terus sebenarnya walaupun ibunya misalnya kerja dari pagi sampai malam gitu ya, sebenarnya waktu malam juga bisa kita manfaatkan untuk membina bonding dengan anak dengan membaca buku ya Teh ya. 15 menit aja kok, nggak lama. Kalau Teh Abi biasanya jam dari hari kita seharian gitu kan. Kecil banget 15 menit. Asal dilakukan secara konsisten. Jadi waktunya misalnya setiap hari, tapi konsisten misalnya dari jam bada isya konsisten setiap hari seperti itu, atau mendingan 15 menitnya bisa di pagi hari, bisa di malam hari, atau gimana Teh? Baiknya konsistensinya gitu. Bebas aja sih Teh sebenarnya, kalau 15 menit mau dipecah-pecah gitu ya. Pagi ada sesi baca 5 menit, siang sesi baca 5 menit gitu, itu boleh. Itu kan minimal ya Teh. Kalau misalnya ternyata anaknya mau baca buku lebih banyak, wah itu lebih bagus sebenarnya gitu. Oh, satu lagi Teh, aku lupa, yang terpenting saat untuk menumbuhkan minat baca anak itu menstimulasi ya Teh. Tadi selain menempatkan buku di sekitar dia, kemudian dia baca, sebisa mungkin kita misalnya lagi makan gitu ya, lagi makan snack itu kan ada kemasannya ya, ada kemasan tulisan. Kalau kita muslim misalnya ada lambang logo halal gitu. Nah itu tuh juga berliterasi itu nggak harus selalu dengan buku gitu. Bahkan saat kita lagi makan snack bareng anak gitu ya, kita bisa tunjuk, oh kamu makan snack ini ya, kita tunjuk logonya sambil kita sebut nama makanannya atau nama snacknya gitu. Kalau udah lebih besar juga bisa kita ajarkan soal logo halal gitu kan, bahwa ini makanannya aman untuk dimakan sama muslim gitu misalnya. Nah kemudian orang tua perlu punya big data tentang anak. Jadi di era digital ini nggak cuma yang berhubungan sama IT ya yang perlu big data gitu, tapi anak juga orang tua perlu gitu kayak bank datanya. Maksudnya gimana? Orang tua perlu tahu apa sih yang lagi dia suka, apa sih yang lagi membuat matanya berbinar-binar, apa sih yang lagi dia nggak suka, kemudian dia lagi suka ngoceh apa, dia lagi suka gambar apa. Itu tuh benar-benar harus kita ingat dengan baik. Buat apa? Untuk panduan kita memilih buku anak, memilihkan kegiatan berliterasi bersama anak gitu. Karena sekali lagi, walaupun kita punya agenda tertentu, misalnya aku pengen anakku bisa ini gitu ya di usia misalnya 1 tahun apa 2 tahun gitu, terus kita browsing kan ide-ide bermain atau apa, itu agenda kita kan ya. Tapi yang perlu dilatih dari awal itu adalah minat dia apa nih, selalu berangkat dari minat anak dulu gitu, selalu berangkat dari kebutuhan dan minat anak. Dari situ baru kita kreasikan gitu, kira-kira kita bisa bacain buku apa. Misalnya anak lagi suka pesawat, ya kita fasilitasi dengan sesuatu bertema pesawat ya, baik itu bikin pesawat kertas, kita bisa main role play jadi pilot dan pramugari, kemudian bukunya kita bisa carikan buku yang ada gambar pesawat gitu. Masya Allah. Jadi memang balik lagi dilihat ke anaknya ya Teh ya. Kalau berarti itu kan ketika anak sudah bisa mengekspresikan apa yang dia suka ya Teh ya. Kalau misalnya untuk anak-anak usia di bawah 2 tahun kan sebenarnya dia belum, kita nggak tahu ya sudah dia sukanya apa kan usia 2 tahun gitu. Jadi bisa gimana ya Teh cara memilihkan bukunya untuk anak mungkin yang di bawah 2 tahun Teh? Karena waktu pengalaman anak saya sih memang anak saya tuh kalau di bawah 2 tahun tuh dikasih buku mungkin masih disobek-sobek, tapi sebenarnya nggak masalah ya Teh ketika anak dikasih buku terus disobek-sobek. Mereka kan sebenarnya sedang belajar juga kan ya kalau kayak gitu. Jadi gini Teh, kalau ngomongin literasi anak usia dini itu, membaca itu cuma salah satu Teh. Jadi sebenarnya ada 6 skill yang perlu dilatih gitu. Yang pertama itu kesadaran materi cetak gitu. Maksudnya tuh jadi minat terhadap materi cetak. Saat kita simpan buku di sekitar anak dan dia ambil, dia mainin, dia gigit, dia lempar, dia jadi topi, mau dia apain
mau diapain aja buku itu, kita sudah bisa checklist gitu, satu kecakapan literasi sudah terpenuhi, yaitu dia punya minat sama materi cetak itu. Jadi bahkan ngegigit buku, banting-banting buku disusun jadi kayak menara, itu tuh sudah termasuk satu kecakapan literasi kita sudah, anak kita oke, udah dapet nih. Yang kedua adalah kesadaran materi cetak gitu. Kesadaran materi cetak ini anak tahu, misalnya anak udah ngambil buku sendiri ya Teh, terus udah gitu dia buka-buka sendiri, dia buka sendiri, dia tutup, dia simpen lagi, dia buka, atau dia tunjuk jarinya dari atas ke bawah, itu sudah kesadaran materi cetak. Anak tuh tahu kalau buku itu dibaca dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Nah itu kan sesuatu yang tidak bisa dia peroleh dengan dengan cara instruksi kan Teh. Yang kita dilakukan adalah kita mencontohkan, kita memodelkan sehari-hari. Itu salah satu. Kelihatannya receh ya Teh, tapi ya itulah sebenarnya saat anak melakukan itu kita bisa checklist, oh dia udah ada lagi nih kecakapan literasinya, nambah lagi. Nanti nambah lagi terus, misalnya dia bisa menyelesaikan lagu, misalnya nyanyi apa ya, Batalku ada dia bisa gitu ya, dia bisa ikutan nyanyi gitu, atau balonku ada dia bilang 5. Nah itu sebenarnya udah satu lagi kesadaran terhadap bunyi dan suara dia udah dapet. Terus dia udah bisa nunjuk huruf A, B, C, D, atau misalnya A, B, C, dia udah bisa tahu huruf itu apa, bunyinya seperti apa, itu juga udah checklist lagi gitu. Nah kalau untuk tadi ya Teh pilih bagaimana sih untuk anak di bawah 2 tahun. Nah pengalaman aku nih, anak yang kedua ini memang agak spesial ya, pas dia usia 1 tahunan. Kalau kakaknya tuh dari 4 bulan juga dia udah mantengin buku banget gitu, emang agak-agak berbeda. Nah kalau yang kedua ini dia kabur-kaburan Teh kalau dibacain. Jadi dia juga sempat dia nggak suka bukunya, waktu itu langsung belajar. Jadi enggak, dia bukan nggak suka buku, dia cuma perlu effort ekstra dari aku untuk kenalin gitu. Dan waktu itu cara aku adalah aku lihat minatnya, dia lagi suka banget, lagi sensitif sama suara-suara kalau diperhatikannya Teh waktu itu. Jadi oke, berarti kayaknya dia perlu buku yang bisa mengeluarkan suara gitu. Jadi selain dulu pakai buku ini, suara kebalik ya, maaf ya, suara apa itu dari Rabbit Hole. Kalau ini kan suaranya tuh kita yang bikin sendiri ya, suara kapal selam, suara pesawat gitu kan, ini kita bikin sendiri. Tapi aku juga waktu itu investasi beberapa soundbook yang kalau dipencet bunyi ada suara ini gitu. Buku hore lah istilahnya gitu ya, yang pakai baterai. Emang gak bertahan lama sih ya, karena cepet banget rusak atau habisnya baterainya gitu. Tapi itu lumayan, itu buku yang pertama dia ambil dari rak, dia pencet-pencet, dia bolak-balik. Awalnya dia pencet tombolnya doang kan yang di depan itu, lama-lama dia tertarik membuka halaman-halamannya, terus lama-lama dia ikut bersenandung, gitu aja terus ke tahap gitu. Nah, habis itu yang aku lakuin lagi ya tadi ya, nyimpan buku di sekitar dia. Jadi di kamar ada buku, di dapur ada buku, di mana lagi aku itu, di ruang keluarga ada buku gitu ya. Tentunya juga ada wadahnya gitu, kita sediakan box atau apalah, di kampus juga sebenarnya nggak masalah ya kalau masalah ini. Nah terus yang dilakukan berikutnya ya bacain. Nah tapi kan dia kan lari-lari gitu ya kan. Itu sempat itu aku belum belajar tuh mengenai interaksi ini gitu. Jadi saat anaknya lari-lari, aku tetap baca sendiri sementara anaknya mah kemana gitu ya. Nah sebenarnya kalau misalnya walaupun anaknya jauh dari kita, dia ngelihat kita dan dia dengerin, itu sebenarnya nggak apa-apa kita lanjutin gitu. Ibaratnya kan dia tapi kalau kasus anakku, aku baca cerita, dianya kemana gitu, jauh banget kan, jadi sama sekali nggak didengerin gitu ya. Dipikir-pikir ternyata, oh kayaknya aku harus ganti strategi gitu. Kayaknya kalau dia lagi tidak memberikan feedback saat aku ajak baca, oh berarti mungkin buku ini harus aku explore, dipakai lebih gitu. Waktu itu kan aku bacain buku tentang bola dan dia malah lari-lari kan.
akhirnya aku ajak dia main bola aja gitu, ajak dia main bola. Nah pas dianya kelihatan mau main bola, aku tunjukin buku yang di dalamnya ada gambar bolanya. Nih bolanya sama kayak di buku gitu. Nah itu otomatis dia kayak langsung ada sadar ada, ya. Ada yang aku suka gitu di dalam buku itu gitu. Jadi ternyata kalau untuk anak kecil 2 tahun memang ada masanya kita harus kalau dia kelihatan sudah tidak into kegiatan membaca kita, nggak apa-apa, di stop dulu, kita lakukan apa yang dia lagi pengen dulu gitu. Misalnya dia malah main balok atau main pukul-pukul, ya kita tiru aja dulu pukul-pukul gitu. Lama-lama terus kebiasaan read aloud-nya juga tetap dilakukan. Misalnya dia mau saat read aloud dia maunya sebentar gitu, langsung nutup buku, langsung udah, atau langsung pergi, oke, berarti sesi baca udah selesai. Gak apa-apa, namanya juga anak di bawah 2 tahun, attention span-nya masih pendek gitu ya, rentang perhatiannya. Jadi kalau 1 menit aja tuh dia udah ajaib gitu, kalau udah maksudnya udah pencapaian banget kalau 1 menit tuh udah duduk manis menyimak kita dan berinteraksi sambil baca buku. Jadi sebenarnya di bawah kayak 30 detik atau 15 detik juga it's okay gitu, kita pelan-pelan gitu kan. Dan pilihan buku ya teh, kalau untuk anak usia 2 tahun tentu kita concernnya adalah buku yang berwarna ya, karena anak itu terpikat dengan warna dan gambar. Ilustrasinya sebisa mungkin yang, kalau anak aku waktu itu suka banget sama buku ini ya. Ini kan bukunya tuh cuma 1 kata aja. Papa, udah papa aja semua nih. Sampai selesai kan cuma papa gitu. Tapi karena tokohnya ada tokoh ibu, tokoh ayah, terus ada tokoh anaknya, apalagi kalau anaknya perempuan ya kan sama gitu. Itu anak tuh jadi kita bisa bikin cerita sendiri dari buku ini tanpa harus terpaku dengan teksnya. Atau istilahnya itu kalau di dunia sastra itu what does picture book kayak gini nih nggak ada, ini kan nggak ada teksnya, nggak ada tulisannya ya teh. Nah anak itu biasanya usia di bawah 2 tahun itu yang dia perhatikan tuh gambar gitu. Dia akan ngelihat ini mungkin dia belum bisa nanya ini apa ya, tapi dia akan nah itu tuh udah bentuk komunikasi nonverbal gitu. Dan kita harus merespon itu. Iya, ada 2 kerbau menarik pedati misalnya seperti itu ya teh kita. Atau dia lagi naik sepeda, ya kakak sedang naik sepeda, sepedanya warna merah. Jadi kita bisa kembangin ceritanya semau kita gitu. Kalau buku yang nggak ada teks itu, dan ini kan gambarnya jelas ya, dari latarnya tuh kelihatan dia ada di gunung, ada hewan. Biasanya anak-anak usia di bawah 2 tahun tertarik banget sama hewan ya teh. Atau yang bisa kita buat suara-suara seperti ini karena anak, terutama bayi ya, bayi sampai umur 2 tahun itu sangat peka terhadap suara gitu, suara ibunya, suara orang tuanya terutama. Nah ini kan kita bisa bikin suara di sepeda, tring-tring, tutut gitu, kita bisa eksplorasi sendiri. Terus ada juga yang sederhana-sederhana kayak gini, ini sebenarnya simple ya, kayak cuma ciluba gitu kan. Ini ciluba. Oh iya, ada flipbook ya teh ya. Iya. Ciluba, terus teksnya juga cuma segini aja. Semut ciptaan Allah. Ini Reiga tuh umur 2 tahun seneng banget sama buku ini gitu. Kayak dia tuh saat dia bisa ngebuka ini sendiri tuh kayak dia tuh habis berprestasi banget gitu. Sampai kayaknya tuh bahagia dan puas banget gitu kan. Tapi memang ini juga teksnya juga gampang dan temanya hewan gitu kan. Lagi-lagi sesuai minatnya. Kalau waktu itu memang anak sukanya hewan, jadi disesuaikan. Kalau yang masih bayi itu ya teh dari 0 sampai 1 tahun, mungkin aku akan sarankan buku yang backgroundnya tuh polos. Backgroundnya polos, 1 halaman itu 1 ilustrasi, misalnya satu ilustrasi barang atau misalnya orang atau apa. Terus teksnya juga 1 sampai 3 kata aja sih kalau untuk bayi ya. Nah kalau di bawah 1 tahun memang biasanya ada istilah dikenal
high contrast book ya, kayak aduh aku nggak bawa contohnya, tapi itu jadi warnanya tuh biasanya hitam, putih, kuning, merah gitu, warna-warna yang kontras. Tapi sebenarnya kalau udah lebih dari 1 tahun udah nggak terlalu saklek harus pakai yang high contrast gitu. Yang penting bisa memikat minat dia untuk ngebaca dan nyimak gitu kan. Atau bisa juga yang karakternya lucu. Kayak ini bukunya judulnya Ketika Pipi Takut. Jadi ada 2 karakter ya, ada si Pipi sama si Boy gitu. Ini buku favorit juga gitu dia kan. Buat anak 2 tahun tuh ini tuh lucu, apalagi kalau orang tuanya bacainnya juga suaranya tuh dibuat lucu gitu kan. Dan yang bikin lucunya lagi tuh namanya tuh mudah disebut teh sama anak 2 tahun, Pipi dan Boy. Jadi apa ya, anak tuh cepat niru kita yang nyebutin namanya. Jadi dia lama-lama dia udah mulai bisa meniru, berarti itu udah bagus gitu, udah kemajuan lagi. Atau buku-buku songbook yang liriknya tuh bisa jadi lagu gitu kan. Sebenarnya buku apapun bisa jadi lagu ya kalau kita kreatif ya. Kreatif. Iya, kalau kita kreatif bikin nada gitu. Tapi memang ada juga beberapa buku yang udah emang disetting untuk dinyanyikan gitu, kayak misalnya ini Good Deeds Just to Please Allah gitu ya. Ini tuh pakai nadanya read Quran just to please Allah. If you understand His word, your home will be Jannah. Dan itu sih your home will be Jannahnya diulang-ulang. Nah, repetisi ini juga penting banget untuk anak 2 tahun. Jadi mungkin kita yang baca bosen ya, karena ya kalimatnya teksnya sedikit, terus isinya repetisi diulang-ulang. Begitu anaknya maunya buku ini lagi gitu kan ya. Nah, sebenarnya itu tuh ya otak anak usia 2 tahun itu ya memang bagusnya seperti itu. Jadi kita yang mengalah gitu, kita yang menikmati, karena itu membantu banget mereka untuk otaknya berkembang. Dengan repetisi itu lama-lama tuh jadi apa ya teh? Dia jadi hafal, dia jadi tahu polanya gitu, pola bahasa, pola bacaan, pola saat dia bernyanyi gitu. Itu sih kalau sebenarnya gak ada panduan saklek ya teh kalau pilih buku anak. Selama anaknya suka, terus aja. Kayak jadi lagi aman gitu ya, bukan sesuatu yang berbahaya kontennya. Kemudian kalau kita muslim mungkin sesuai dengan referensi sahih, nah itu juga insya Allah udah cukup. Oke. Nah, Teh ini udah banyak banget pertanyaan dari bunda-bunda. Saya bacain dulu aja ya. Ini udah mulai ngantri nih, kasihan bunda-bundanya pada nungguin. Aku juga ngeliat. Nih, Bunda, pertanyaan dari Bunda Widi, katanya Bunda Widi ini punya murid yang memiliki kelemahan di bidang pendengaran Teh. Jadi untuk tutur katanya juga kurang jelas ya. Jadi sebenarnya gimana sih biar melatih anak lancar berbicara dengan membaca buku Teh? Karena kan literasi juga mencakup kemampuan berbicara ya Teh ya. Oke Teh. Sebenarnya susah ya, karena aku bukan ahli dalam maksudnya impaired hearing mungkin ya, kayak ada gangguan pendengaran. Nah, yang pertama disclaimer dulu, Kak, aku bukan expert di bidang mungkin ini jatuhnya ABK mungkin ya sebenarnya, berkebutuhan khusus karena ya itu tadi masalah pendengaran. Nah sebenarnya biasanya anak-anak yang mengalami masalah pendengaran atau misalnya ada sindrom autism gitu ya Teh, itu mereka akan lebih banyak berbicara dengan bahasa nonverbal. Nonverbal itu apa aja sih? Tatapan, alis gitu ya, ekspresi, kemudian gestur, raut wajah, kemudian apalagi ya, gerakan bibir, tapi memang tidak secara verbal gitu. Bahkan kalau untuk bayi itu menangis aja kan termasuk komunikasi ya Teh. Komunikasi non. Nah, seperti apa yang kalau misalnya memang ada masalah pendengaran dan susah mendengarkan guru, kita bisa perbanyak, saran aku ya yang awam ini, mungkin bisa dengan menggunakan wordless picture book yang nggak ada teksnya.
dan yang gambarnya dan ilustrasinya itu sangat apa ya, sangat sangat jelas dan clear gitu. Ilustrasinya bukan ilustrasi kartun yang kan beda-beda ya, ada kalau di buku itu ada yang kayak kartun, ada yang gimana ya ngejelasinnya. Iya, ada yang gambar asli ya teh ya. Ini maksudnya. Nah ini kan ilustrasinya tuh jelas ya gitu. Dan cari buku yang karakter di dalamnya itu melakukan aksi-aksi tertentu. Misalnya dia naik sepeda, dia naik kuda, kayak di sini kan di buku ini karakternya naik kuda, dia ada lagi makan, ada lagi lari gitu. Kenapa? Karena si aksi-aksi yang dilakukan si karakter dalam buku ini bisa kita modelkan ke anak untuk kita tiru bareng-bareng, untuk kita lakukan bareng-bareng gitu. Jadi walau mungkin dia ada masalah mendengar suara, tapi berarti kan dia lebih banyak berkomunikasi non-verbal kan, selain dari kata-kata. Nah, dengan kita mengajak dia untuk mengikuti gerakan di buku, atau kita bisa mencontohkan kita dengan mencontohkan tuh kita ngejelasin ke anaknya bahwa ini buku ini tuh lagi naik kuda gitu, dengan gestur, dengan ekspresi, insya Allah dia akan lebih mudah memahami lebih mudah memahami isi bukunya, walaupun mungkin dia agak kesulitan kesulitan mendengar gitu kan. Dan dari gestur dan ekspresi itu kita bisa juga untuk kata-katanya yang mungkin ini perlu dikonsultasikan juga sih ya ke profesional yang mungkin lebih paham gitu, karena memang dalam membaca itu ada hubungan ya teh antara pendengaran dengan lisan, produksi dari bahasa itu sendiri, karena di otak itu sirkuitnya itu memang jalurnya itu pertama dari audio dulu teh, dari audio di otak tuh diterjemahin dalam bentuk visual, baru deh dari visual ke audio lagi di motorik otak mulut kita gitu. Jadi mungkin bisa dikonsultasikan, itu dari aku sih. Oke. Semoga ini ya, semoga bisa. Iya, lanjut lagi dari Bunda Happy. Bagaimana memotivasi anak untuk membaca buku ya teh katanya? Mungkin kalau misalnya anaknya udah usia agak besar, gimana ya teh memotivasinya? Maaf saya tadi keputus. Memotivasi terus. Bagaimana memotivasi anak untuk membaca buku? Memotivasi. Tadi ada lanjutannya apa? Aku kayak skip. Ya, mungkin kalau misalnya anak-anaknya udah usia besar, usia sekolah, mungkin kan sudah beda ya ketertarikan minatnya ya terhadap buku. Nah, gimana biar bisa memotivasi anak biar mau membaca buku gitu? Memang menantang ya kalau anaknya udah lewat dari usia 5 tahun, dan mungkin, tapi bukan berarti nggak mungkin. Yang pertama bisa kita lakukan tetap ya tadi bank data tentang anak. Walaupun dia tidak suka membaca, mungkin dia, kalau kata quotes tuh, tidak ada anak yang tidak suka baca, hanya ada anak yang belum menemukan bacaan yang tepat gitu, atau buku yang tepat gitu. Jadi mungkin dia belum kelihatan suka baca, tapi kalau interest atau minat tuh dia pasti udah ada gitu. Aku yakin ya setiap anak pasti bisa, dia ada ketertarikan lah terhadap sesuatu. Nah mungkin bisa berangkat dari situ, misal atau kalau dia udah sekolah, pelajaran favoritnya bisa berangkat dari situ, pelajaran favorit atau hobi dia, katakanlah hobinya main game, ya nggak apa-apa gitu. Kita cari buku-buku yang mungkin karakternya lagi main game lah, atau misalnya buku komik, kan banyak ya buku komik juga yang ngebahas tentang gamer gitu misalnya, contoh ya. Itu sebenarnya berangkat tetap dari apa yang disukai anak gitu. Misalnya pelajaran kesukaannya geologi, banyak banget buku non fiksi yang bisa dipakai untuk memancing. Nah kalau misalnya masih nggak ini juga gitu, kalau ini sih bukan pengalaman aku sebagai orang tua ya, tapi pengalaman sebagai anak gitu, bahwa kalau misalnya orang tua atau gurunya atau misalnya orang terdekatnya
atau nggak gini, tanya buku apa yang kira-kira paling dia suka yang ada di rumah. Sebisa mungkin kita orang tuanya ikut baca buku itu sampai selesai. Nah, kasusnya itu kalau di aku dulu, aku suka buku Harry Potter kan, suka buku Harry Potter. Maksudnya teman-temanku tuh. Jadi teman aku tuh apa ya, nggak suka baca, tapi dia suka banget sama buku Harry Potter gitu kan. Aku udah, karena aku temannya suka juga baca juga, jadi kita bisa ngobrol kan, dengan bisa ngobrol sama dia tentang isi bukunya. Dan kemudian aku tuh bakal tahu nggak ada buku lain loh yang mirip Harry Potter. Oh ya, buku apa? Dia jadi penasaran gitu. Itu salah satu contoh. Itu kan cuma sama temennya gitu ya. Kalau aku kebayangnya misalnya ada orang tua yang anaknya udah usia 3 SD, mungkin 4 SD ke atas, sukanya tuh misalnya buku yang itu lagi, atau bukunya anaknya seleranya aneh banget sih gitu. Dia nggak suka buku pelajaran, siapa juga kan nggak cuma SD yang suka buku pelajaran. Jujur aja sih, kalau aku mah ya sukanya komik gitu. Jadi misalnya sukanya baca komik, nggak suka baca buku pelajaran. Oke, catat dulu dia sukanya baca komik apa, judulnya apa atau tentang apa komiknya. Ya kita kalau bisa ikut baca komiknya juga gitu. Kita ikut baca komik yang dia baca sampai selesai. Terus tunjukin tuh di depan anaknya kalau kita tuh lagi baca itu. Seru ya, penasaran nih gitu. Kan gak lama anaknya, mak gue kok nonton baca juga gitu. Dia akan ngerasa, oh siapa mama baca juga nih misalnya gitu. Terus nanti setelah kita baca, kalau kita udah baca, kita tuh punya benang merah gitu loh sama anaknya. Kita bisa bahas bahas isi buku bareng dia gitu. Dan nanti dari situ kita bisa kayak tadi rekomendasikan yang lain. Mama tuh pernah baca loh buku yang kayak gini. Beda sih karakternya, itu tokoh-tokohnya anak perempuan, tapi sama nih tentang ini, kamu kayaknya bakal suka deh. Kalau mau sekalian beliin sekalian gitu. Nih lihat mama udah beli. Ini bagus juga loh gitu. Jadi dia lama-lama kita bisa rekomendasikan dia ke buku yang berbeda tipe. Misalnya dari komik geser ke buku bergambar misalnya gitu ya. Dari situ geser lagi ke novel. Jadi kalau memang harus ada kedekatan dulu sih dari terutama, dan harus memodelkan langsung. Kayak tadi kan orang tuanya ikut baca buku di depan dia gitu. Anaknya juga lihat orang tuanya baca buku sehari-harinya. Nah itu yang suka dilupakan Teh. Jadi kadang kita tuh sibuk baca buku bareng anak gitu, read aloud, tapi kita nggak pernah di rumah tuh nggak pernah ada waktu reading time kita sendiri yang sengaja kita sengaja kita liatin di depan anak gitu. Kita lagi baca, entah baca koran, baca majalah, mungkin baca status WA ya kalau kita Teh, atau baca grup WA gitu. Tapi maksud aku di sini aktivitas baca tuh yang ada materi cetaknya gitu Teh. Karena kan kita mau motivasi baca buku gitu. Jadi kita perlu baca koran, baca majalah, baca buku di depan dia. Kalau perlu kelihatan lagi belajar, walaupun mungkin sebenarnya nyusun resep aja itu sebenarnya udah kegiatan menulis dan membaca gitu. Jadi banyak banget yang bisa dioptimalkan untuk menumbuhkan motivasi. Nah berarti children dulu ya Teh ya, dengan mereka melihat kita sebagai orang tua membaca ya, insya Allah juga meningkatkan motivasi mereka buat membaca ya Teh ya. Apalagi tuh kalau misalnya kita kelihatan diskusi tentang buku asik banget. Misalnya kita punya anak misalnya kita punya 2 anak gitu, yang satu suka baca buku, yang satu kurang gitu. Misalnya kita atau sama pasangan gitu ya, kita baca satu buku kita baca bareng pasangan, misalnya bagi 2, aku bab 1 sampai 5, kamu bab 6 sampai 10 misalnya gitu. Terus udah kita selesai baca, nanti tanggal sekian diskusi ya gitu, apa yang udah dibaca gitu kan. Seru ya sebenarnya kalau kayak gitu, udah bonding pasangan dapet. Kalau dilakukan di depan anak tuh lihat, ini orang tua aku bahas apa sih, kayaknya seru banget. Bahas buku, seru ya, aku juga jadi pengen nih kepo gitu kan, jadi pengen tahu buku apa sih yang dibaca gitu. Harapannya itu jadi menumbuhkan atmosfer di rumah bahwa baca itu sesuatu yang sangat natural dan juga sangat sangat penting dan jadi bagian dari kebiasaan keluarga gitu kan.
Masya Allah. Nah, ada lagi dari Bunda Widi, gimana tips meningkatkan konsentrasi saat membaca buku teh khususnya untuk anak? Karena mungkin ada beberapa anak yang nggak bisa konsentrasi ya, jadi baru dibaca 5 menit langsung keluar, baru berapa menit lagi langsung keluar lagi. Nah, gimana sih tipsnya buat meningkatkan konsentrasi anak ketika membaca buku teh? Tipsnya apa ya? Jadi kalau berdasarkan pengalaman, nggak ada tips lain sih setiap hari, dan setiap harinya tuh kita tambah dikit durasinya, walaupun cuma 5 detik aja itu udah it means not gitu. Kalau yang Rega juga sama kan, dulu dia 5 menit lari kadang, tapi kalau dia saat aku baca, jadi kan awalnya kan pas aku baca dia kabur kemana gitu ya, jauh banget kaburnya. Lama-lama tuh kaburnya mendekat, makin dekat kayak dia tuh pengen bener gitu, apa sih yang dibaca gitu. Terus udah gitu dia nggak kelihatan gak interest, aku stop. Besoknya di waktu yang sama ajak baca lagi, kali ini dengan kayak alat peraga gitu. Waktu itu kan baca buku tentang binatang, aku pakai mainan figurin binatang yang kecil-kecil, jadi berusaha menghidupkan apa yang ada di buku. Nah itu kalau sekarang itu itu tuh namanya Bookies Play, jadi bermain berdasarkan buku gitu, dan itu banyak banget tokoh-tokoh panutan yang bisa diintip ya. Salah satunya tuh Teh Tazi dari Biologi 2005 Teh, akunnya tuh Taziah ya, nanti bisa dicari. Itu juga beliau tuh aktif banget melakukan Bookies Play, jadi buku itu sebagai referensi bermain dan berkegiatan gitu. Jadi anaknya sambil sambil baca buku sambil kita bermain gitu, karena anak itu suka banget kan sama bermain ya. Bagi mereka tuh nggak ada istilah belajar atau baca buku, itu semuanya tuh bermain gitu. Jadi ya udah, kalau gitu bisa kita ikhtiarkan dengan menambah dikit-dikit durasi, walaupun hanya nambah 5 detik, nambah 10 detik, 15 detik. Itu tuh kalau untuk bayi itu pencapaian banget ya bunda-bunda, jangan diremehkan gitu. Karena bayi itu ya nggak kayak kita berkembangnya yang terus sekarang 5 menit, besok 10 menit, ya nggak juga gitu ya, emang perlu bertahap. Dan yang kedua, libatkan kegiatan bermain saat baca buku. Misalnya baca buku binatang, kita ambil figurin binatang gitu ya, mainan binatang, kita simpan di atas halaman bukunya. Misalnya ada gambar singa, kita simpan figurin singa, kita tirukan suara singa, gitu. Nanti kayak gitu terus, lama-lama kan dia jadi makin ini kan, dia makin tertarik, dan jadi makin lama gitu menetap buku dan juga menyimaknya gitu Teh. Masya Allah. Nah terakhir Teh, ada Teh Murti itu udah posting akunnya Teh Tazi ya. Oh ya, ini berarti untuk Bookies Play ya tadi ya. Mungkin mudah-mudahan bisa yang kepo, yang pengen penasaran tentang Bookies Play yang tadi tentang Bunda Afi bilang, bisa langsung ke akunnya Bunda ya Bunda Tazi. Atau banyak juga tinggal ketik hashtag Bookies Play aja, banyak banget. Nah, mungkin nanti siapa tahu nanti di kesempatan nanti bisa Baju Yuli undang ya Bunda Tazi untuk sharing-sharing nih ke Bunda Baju Yuli.